Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Kajian edukatif tentang Kitab Al-Arsy karya Al-Imam As-Sahabi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Kitab Al-Arsy adalah sebuah karya keilmuan Islam yang disusun oleh ulama besar bernama Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qoimas As-Sahabi. Buku ini membahas persoalan penting dalam akidah Islam, yaitu tentang keagungan Allah yang maha tinggi dan keberadaannya di atas arsy. As-Sahabi menulis karya ini dengan pendekatan ilmiah, berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis Nabi, dan pandangan para ulama terdahulu yang dikenal dengan istilah salaf. Kitab ini bukan hanya membicarakan persoalan teologis, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara memahami sifat Allah dengan penuh adab dan ketundukan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa penulis kitab ini adalah As-Sahabi, seorang ahli hadis dan sejarawan yang lahir di Damaskus. Ia dikenal luas sebagai tokoh yang sangat teliti dalam menilai hadis dan sangat hati-hati dalam menyampaikan pendapat. Karyanya banyak dijadikan rujukan oleh para ulama sesudahnya, karena ketegasannya dalam berpegang pada sumber yang sahih. Dalam kitab Al-Arsy, As-Sahabi menunjukkan kedalaman ilmunya dengan menyajikan puluhan hadis dan atsar yang menjelaskan tentang kemuliaan Allah di atas makhluknya tanpa menyamakannya dengan ciptaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kitab ini disusun pada masa kehidupan As-Sahabi, yaitu sekitar abad ke-7 Hijriah. Zaman itu merupakan periode yang banyak muncul perdebatan teologis di kalangan umat Islam, khususnya terkait sifat-sifat Allah. Dalam suasana tersebut, kitab ini hadir sebagai bentuk penegasan posisi pemahaman Islam yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis, sebagaimana dipahami oleh para sahabat Nabi dan para ulama awal. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karya ini lahir di lingkungan ilmiah Damaskus, sebuah kota yang pada masa itu menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam. Banyak ulama dan penuntut ilmu datang dari berbagai negeri untuk belajar di sana. Kondisi tersebut sangat mendukung lahirnya karya-karya besar seperti Kitab Al-Arsy yang ditulis dengan semangat menjaga kemurnian ajaran Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa As-Sahabi menulis kitab ini dengan tujuan untuk menjelaskan kebenaran tentang keagungan Allah sebagaimana disebutkan dalam wahyu, serta untuk meluruskan kesalahpahaman yang muncul akibat penafsiran yang menyimpang dari sebagian kelompok. Ia berupaya menghindarkan umat Islam dari pandangan yang menolak sifat-sifat Allah dengan alasan akal, karena menurutnya hal itu dapat menyesatkan dari ajaran yang benar. Kitab ini juga mengajarkan pentingnya beriman kepada semua sifat Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran tanpa menolak atau menyerupakan dengan makhluk. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam penyusunannya, As-Sahabi mengumpulkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan hadis, kemudian menyertakan penjelasan dari para ulama terdahulu. Ia tidak hanya menuliskan dalil tetapi juga memberikan penilaian terhadap tingkat keautentikan hadis-hadis tersebut. Metode ilmiah ini menunjukkan keunggulan As-Sahabi dalam bidang hadis dan akidah. Penyajiannya juga menggunakan bahasa yang sederhana namun mendalam, sehingga memudahkan pembaca memahami tema akidah yang cukup rumit. Kitab Al-Arsy menempati posisi penting dalam khazanah keilmuan Islam karena menggabungkan dua cabang utama yaitu akidah dan hadis. Dari sisi akidah, kitab ini memperjelas bahwa keagungan Allah tidak dapat diukur dengan logika manusia, melainkan harus diterima sebagaimana dijelaskan dalam wahyu. Dari sisi hadis, karya ini menjadi rujukan bagi para peneliti untuk mengetahui derajat keabsahan berbagai riwayat yang berkaitan dengan arsy. Buku ini juga mencerminkan keseimbangan antara pemikiran dan ketundukan spiritual, sebab As-Sahabi tidak hanya mengulas secara ilmiah tetapi juga mengajak pembacanya untuk menumbuhkan rasa takzim kepada Allah. Namun di sisi lain, ada kalangan yang menganggap pembahasan sifat-sifat Allah secara tekstual seperti dalam kitab ini bisa memicu perbedaan tafsir.
Hal itu menunjukkan bahwa kitab ini menjadi bahan diskusi terbuka bagi para ulama lintas zaman. Dari sisi positif, kitab Al-Arsy memberikan pemahaman yang mendalam tentang keesaan dan keagungan Allah. Ia memperkuat keyakinan umat Islam terhadap kebenaran wahyu dan mendorong umat untuk berpegang pada sumber yang otentik. Kelebihan lainnya terletak pada ketelitian ilmiah As-Sahabi dalam menilai hadis dan kejujurannya dalam menyampaikan ilmu tanpa menambah atau mengurangi makna aslinya. Namun dari sisi lain, sebagian orang mungkin menilai bahwa pembahasan kitab ini tergolong berat dan sulit dipahami oleh masyarakat awam karena memuat istilah ilmiah yang dalam. Oleh sebab itu, perlu adanya penjelasan dan bimbingan dari para guru ilmu akidah agar pemahaman terhadap isi kitab ini tidak keliru. Kitab Al-Arsy mengajarkan bahwa dalam mempelajari agama, seseorang harus berpegang teguh pada sumber yang benar dan menjaga kejujuran ilmiah. Ia juga mengajarkan pentingnya menghormati pendapat para ulama terdahulu tanpa fanatik buta. Selain itu, karya ini menanamkan nilai ketundukan hati kepada kebesaran Allah dan mengingatkan manusia agar tidak mendahulukan logika di atas wahyu. Dari kitab ini pula kita belajar bahwa ilmu yang benar akan melahirkan ketenangan dan kerendahan hati, bukan kesombongan. As-Sahabi adalah sosok yang memiliki kelebihan luar biasa dalam bidang hadis dan sejarah. Ketekunannya dalam meneliti dan kesungguhannya dalam menegakkan kebenaran patut menjadi teladan bagi generasi penerus. Ia mampu menyatukan antara kecerdasan akal dan ketulusan hati. Kelemahannya mungkin hanya terletak pada gaya bahasanya yang kadang terlalu ringkas bagi pembaca umum. Namun hal ini bukanlah kekurangan besar, sebab ia menulis untuk kalangan ahli ilmu. Saran yang membangun bagi para pembelajar masa kini adalah agar terus mengkaji karya-karya As-Sahabi dengan semangat ilmiah, meneladani kejujuran dan kehati-hatiannya dalam menilai kebenaran. Dengan cara itu, nilai-nilai luhur dari ilmu yang ia wariskan akan tetap hidup dan memberi manfaat bagi umat manusia sepanjang masa. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.